saya Yosefin Jennifer Jowis. Di sini saya akan membahas proposal penelitian ilmiah. Proposal penelitian ilmiah merupakan pengajuan yang perlu untuk diterima dan disetujui jika proposal yang diajukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh lembaga maupun pihak yang berwenang untuk menyetujui proposal penelitian tersebut, maka presentasi proposal tersebut akan disetujui juga semakin besar. Standar proposal penelitian ilmiah yang baik memang membutuhkan banyak aspek. Aspek-aspek tersebut tentu wajib dipenuhi dan sedapat mungkin kesalahan yang tidak perlu harus dihindarkan dari penulisan proposal penelitian yang dibuat. Lalu menurut Fulwer pada tahun 2002 menyampaikan beberapa aturan dasar dan menjadi ciri dalam penulisan proposal penelitian khususnya pada lingkup akademik, antara lain yang pertama ada kepercayaan, kedua persuasi, ketiga pembuktian, empat dokumentasi, lima objektif, enam relatif, dan ketujuh adalah seimbang. Yang dimana penjelasan dari kepercayaan adalah menulis sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan merupakan hal yang seharusnya paling dihindari dalam menulis proposal penelitian ilmiah. Lalu yang kedua ada persuasi, yang dimana persuasi merupakan dorongan yang ingin disampaikan dengan memberikan alasan dan prospek yang baik terhadap suatu hal. Lalu yang ketiga ada pembuktian, yang dimana kepercayaan yang dibangun oleh penulis merupakan sesuatu yang menjadi pusat dalam membuat dan mempublikasikan penelitian, terutama ditunjukkan dalam tulisannya. Lalu yang keempat ada dokumentasi. Dokumentasi diperlukan sebagai benda nyata yang menunjukkan data-data yang telah disampaikan sebagai penguat penyampaian. Lalu yang kelima ada objektif, yang dimana objektif merupakan salah satu aturan dasar dalam penelitian karena mengambil simpulan berdasarkan data dan bukti, bukan berdasarkan pada pendapat pribadi. Lalu yang keenam ada relatif. Unsur relatif berkaitan dengan perubahan yang muncul sesuai konteks masing-masing. Lalu yang ketujuh ada seimbang, yang dimana berkaitan dengan interpretasi yang dapat berbeda antar bidang keilmuan baik sosial maupun alamiah, maka diperlukan juga penjelasan dan penyampaian wacana yang dilakukan. Lalu yaitu ada sistematika proposal penelitian ilmiah, yang dimana sistematika merupakan suatu hal yang penting dan perlu menjadi perhatian para penulis proposal penelitian ilmiah agar dapat dijadikan landasan dan patokan dalam membuat proposal penelitian ilmiah. Adapun sistematika proposal penelitian ilmiah secara umum diisi dengan bagian yang pertama, pendahuluan, kedua landasan teori dan tinjauan pustaka, dan ketiga adalah metode penelitian, yang dimana penjelasan dari pendahuluan adalah merupakan bagian dari pembuka dan pengantar arah penelitian dengan menunjukkan hal-hal yang menjadi landasan dasar penelitian. Bagian ini terdiri dari subbagian. Yang pertama adalah latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan hipotesis. Subbagian tersebut yang nantinya akan menuntun pemikiran pada arah penelitian dilaksanakan, menentukan pokok masalah penelitian tersebut, pentingnya masalah tersebut diteliti, dan tujuannya akan dicapai menggunakan pendekatan maupun metode tertentu. Subbagian latar belakang penelitian berisi logika pemikiran yang mengarahkan penelitian yang akan dilaksanakan. Untuk itu, pada subbagian tersebut dinyatakan pokok masalah yang diajukan perlu diteliti, bagaimana hal tersebut diteliti baik dari aspek teoritis maupun metodologis, hal yang akan dihasilkan dari penelitian tersebut, dan akibat yang akan ditimbulkan jika hal tersebut tidak segera diteliti, serta dampaknya pada permasalahan lain yang mungkin terjadi. Lalu ada landasan teori dan tinjauan pustaka, yang dimana landasan teori bertujuan menyampaikan landasan teoritis yang akan digunakan sebagai dasar dan upaya pemecahan masalah yang diteliti menggunakan sintesis teori-teori yang telah disusun sebelumnya. Sementara itu, tinjauan pustaka berfungsi untuk menampilkan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian tersebut untuk kemudian dibandingkan dengan penelitian itu. Teori yang disajikan dalam landasan teori merupakan pengembangan dari pendekatan yang telah dinyatakan di latar belakang pada bagian pendahuluan. Fungsi landasan teori dan tinjauan pustaka perlu direalisasikan melalui penggunaan penyampaian dengan teknik ulasan review. Lalu yang ketiga ada metodologi penelitian, yang dimana tahapan metodologi penelitian berisi yang pertama ada waktu dan lokasi, kedua sumber data penelitian, lalu yang ketiga ada alur penelitian. Bagian pertama berisi bahwa penelitian yang akan dilakukan pada kurun waktu dan lokasi tertentu. Pada teori mengenai metodologi penelitian, kedua hal tersebut sering disampaikan dengan istilah lain, yaitu latar atau setting penelitian. Bagian yang kedua menjelaskan wujud dan tempat data.
didapatkan serta dengan teknik apa data diperoleh akan dianalisis. Bagian yang ketiga berisi langkah-langkah maupun prosedur penelitian. Berdasarkan ketiga bagian tersebut, selanjutnya dinyatakan bahwa tahapan metodologi penelitian menyajikan pendekatan metode maupun teknik